Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua sempat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan KKG Mini ya, SDN 183 Impres Mangai dalam rangka aksi nyata Ibu Andiarti SPD dalam penerapan modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 9 Kapten Maros. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang kami muliakan, sebelum kita sama-sama melangkah dalam kegiatan ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membuka kegiatan KKG Mini ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka KKG ini untuk sekolah kita yang mana akan membahas modul 1.4. Nah, mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan pada hari ini membuahkan hasil. Ini sebagai aksi nyata ya, memang kita dibentuk untuk berbuat. Jadi selama ada pembelajaran yang namanya IKN, kita bukan main-main lagi karena mulai dari aplikasinya itu sudah ada semua. Jadi seluruh sekolah mungkin dari Sabah sampai Merauke, khususnya di negara Indonesia, mungkin itu sudah dilakukan. Jadi kita ini bukan lagi main-main di dalam berbuat, karena dengan adanya aplikasi yang masuk di komunitas itu betul-betul kita berbuat tiap hari. Baru-baru ini kita diperlihatkan apa-apa dari pengawas, mulai dari rapor mutu kita, wah muncul semua di situ. Wah ini kurang, dan ini sudah bagus. Bagaimana seterusnya? Nah, kita berharap untuk berbuat. Maka pada hari ini dengan adanya KKG ini, alhamdulillah mudah-mudahan ini akan berjalan secara bergilir pada bulan-bulan berikut. Mungkin itu saja saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sebentar betul-betul berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang kami muliakan, ya, tibalah saatnya kita kepada acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andiarti yang merupakan guru penggerak Angkatan 9 Kapten Maros. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 183 Impres Mangai, dan yang terhormat Bapak dan Ibu guru.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali di ruangan ini dalam rangka KKG Mini yang mana saya kaitkan dengan modul 14 budaya positif dalam aksi nyata guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti materi yang akan saya bawakan sebentar. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai materi hari ini, kita ice breaking dulu. Permainannya seperti ini. Di sini ular gerakannya ularnya pendek, cacingnya panjang. Jadi kebalikannya sebentar dengan gerakan ular pendek, cacing panjang. Jadi kalau saya bilang cacing, nah cacingnya panjang. Ular pendek. Ya, begitu ya Ibu-ibu, Bapak dan Ibu Guru. Baiklah, kita mulai explain-nya sekarang. Kita sambil duduk saja ya Bapak Ibu Guru. Kita mulai cacing, ular, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru atas explaining-nya, walaupun ada yang kurang fokus. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai saja materi kita hari ini, yaitu diseminasi modul 14 budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Jadi diharapkan Bapak Ibu Guru beri pendapatnya setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baiklah, nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baiklah Ibu, Bapak dan Ibu Guru, kita simpan dulu jawaban tak. Sebentar kita akan tahu apa pernyataan di atas itu benar atau kurang tepat. Nah, hari ini konsep inti budaya positif yang akan saya bawakan yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi. Segitiga restitusi. Pertama yang kita bahas hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
perubahan paradigma. Jadi sekali lagi saya meminta Bapak Ibu Guru untuk melakukan perubahan paradigma. Jadi ada sebagai A dan ada yang sebagai B. Jadi berpasangan duduknya. Ada A, ada B. Ya, Pak Anwar sama Ibu Halija. Iya, oke. Bu Salma sama Ibu Sakina. Jadi ada yang sebagai A dan ada sebagai B. Yang A tulis sebuah rahasia di tangan tak. Ya, betul-betul rahasia di tangan tak. Tulis di tangan kanan. Tulis sekarang yang A ya, yang A. Yang A. Oh iya. Maaf Bapak Guru. Oke, baiklah. Baiklah. Oh iya, baiklah. Maaf. Baiklah. Sekarang tangan kirinya. Ya, jadi sudah. Oke, tulis rahasia tadi. Yang sebagai A. Iya, tulis. Kalau rahasia jangan disampaikan gini. Tuh. Iya, karena rahasia tidak boleh ditahu sama orang. Oke, sudah. Di sini yang B membujuk yang orang A supaya mau membuka kepalan tangannya. Jadi bagaimana cara atas supaya si A ini mau membuka kepalan tangannya? Ya, saya berikan waktu 1 menit membujuk. Oke, sekarang bujuk. Pak Anwar bujuk. Ya, Bu Kemala bujuk. Pokoknya bagaimana cara atas supaya orang A ini bisa membuka kepalan tangannya. Mau kita kasih uang atau mau kita kasih apa? Yang jelas paksa dia. Tunjukkan kalau kita pembujuk yang bagus, yang baik, berhasil. Coba. Kenapa? Ada yang berhasil? Tidak ada yang berhasil. Di sini kita kaitkan dengan kontrol siswa. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol orang lain selain kita yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi susah memang kalau kita mau mengontrol orang lain. Sama dengan siswa kita, kalau mau kita kontrol susah. Kalau memang tidak ada kemauan dalam diri siswa tersebut. Walaupun kita diiming-imingi uang, tapi belum tentu kita mau membuka kepalan tangan kita. Ya, baiklah Ibu, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, seperti yang tadi paradigma yang kita lakukan, perubahan paradigma, mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Walaupun kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Di sini, walaupun kita orang dewasa, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali ada motivasi dalam diri mereka sendiri. Lanjut.
sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi seperti tadi yang kita lakukan, tidak ada yang berhasil membujuk. Jadi bujukan tak gagal. Next. Iya, jangan ini. Oke, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universalnya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Atau setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen 1998. 3. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita terapkan sekarang di sekolah. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, pembelajaran kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Next. Dikenal di kapan semua ini Bapak Bu Guru? Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka?
dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini ada satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sifatnya menghukum, mengurangi ketepatan dari hukuman ini bersifat terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman ini juga sifatnya satu arah. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru, siapa di sini yang pernah dihukum semasa sekolah, entah itu SD, SMP, atau SMA? Jadi siapa kira-kira Bapak Ibu guru yang pernah mendapatkan hukuman? Oh iya, saya persilakan kepada Pak Amirullah untuk menceritakan pengalamannya semasa sekolah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Ya, waktu SMA saya pernah menyeberang pagar, menyeberang pagar, lompat pagar, ya. Artinya lompat pagar, bolos lah begitu. Nah, akhirnya ketahuan. Ya. Jadi ketahuan hukumannya adalah melompat beberapa kali pagar. Ya, diulang. Silakan lompat beberapa kali. Kebetulan pada saat itu saya adalah pemain atlet sepak bola di SMA. Ya, ternyata secara tidak langsung itu adalah hukuman fisik untuk ini tadi melatih kekuatan kaki. Ya, jadi itu dampak positifnya. Memang ada dampak negatifnya, tetapi seimbanglah dengan dampak positifnya. Negatif positifnya. Saya kira itu. Ya. Luar biasa hukumannya nih Pak Guru. Oke, dihukum apa tadi itu? Dihukum dijemur. Pada saat itu Pak, bagaimana perasaan Pak? Ya, perasaan waktu itu pertama kepanasan. Kemudian yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oh iya. Itulah tadi mengapa hukuman itu jangka panjang, karena kita umur kita sekarang ini sudah masuk 40-an. Terus ini yang hukuman yang terjadi itu yang kita alami itu waktu masih umur belasan tahun. Nah, itu dikatakan jangka panjang karena kita sampai sekarang masih ingat, masih ada di pikiran kita waktu kita sudah dihukum waktu sekolah. Jadi itu kadang kalau kita dihukum itu waktu kita ingat perasaan kita masih sakit hati sampai sekarang. Biasanya begitu. Sampai sekarang kita masih rasakan sakit hati, bahkan ada dendam kepada guru yang telah menghukum kita. Sebentar kita lihat Bapak Ibu bagaimana penjelasannya. Ya, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan di sini hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka
pendek. Apabila menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Coba Miki, Bapak Bu Guru, kita terapkan di kelas tak. Kasih Ki sebuah penghargaan kepada siswa tak. Hari ini, besok lagi, dan besoknya lagi. Terus besoknya kita berhalangan masuk. Jadi ceritanya ada guru pengganti yang masuk. Terus guru penggantinya ini tidak memberikan penghargaan apapun kepada murid. Di sini timbul perasaannya siswa dan bertanya-tanya murid tak. Atau dia langsung bicara sama guru penggantinya. Ibu guru, kenapa kita tidak kasih penghargaan sama kita, padahal guruku selalu kok nak kasih penghargaan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai. Ya, ini masuk kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi terima kasih itu masuk kebajikan tanggung jawab. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Saya kira ini sudah bisa. Nah, ini tindakan guru. Hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini saya juga pernah melakukan di kelas. Kira-kira hukuman atau konsekuensi apa Bapak Ibu? Bisa dijawab? Ya, oke, taruh dulu jawaban tak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 4. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Iya, mengenakan sepatu ke sekolah, tetapi tidak mengenakan sepatu hitam. Ceritanya di sini, di sekolah itu ada peraturan harus memakai sepatu hitam. Oke, ingat-ingat nih jawaban sebentar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini jawabannya. Ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, makanya itu kita dihukum dari waktu SD masih diingat sampai sekarang. Iya. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini juga kalau hukuman anak-anak biasa berbohong, tidak jujur, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Bayangkan nih Bapak Ibu guru kalau dihukum di depannya teman-teman tak
Kira-kira bagaimana perasaan tak? Pasti biasa malu-malu ki. Tuh. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kira-kira Bapak Ibu guru, yang mana di situ bagus, hukuman atau konsekuensi? Di sini belum ada yang positif. Nah ini, jadi tentara Ibu Bapak, perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Iya, jadi spontan gitu biasa Bapak Bu Guru itu kasih hukuman. Kalau salah ki langsung bilang, pergi ke pungut sampah, pergi ke keliling lapangan. Nah itu, jadi dia itu tiba-tiba tidak terencana. Murid juga tidak tahu kapan terjadinya. Hukuman juga sifatnya satu arah dari pihak guru saja. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid itu hanya menerima saja apa yang diberikan kepada gurunya, tanpa kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, disepakati antara guru dan murid. Jadi kalau konsekuensi umpamanya ada siswa yang melanggar aturan, jadi ditanya siswa kalau kamu berbuat lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Umpamanya dia bilang membersihkan Bu satu kelas, gurunya karena itu dari siswanya sendiri, jadi kita sudah sepakat. Jadi sini tidak ada hukuman, ya. Jadi jangka pendek ya. Jadi konsekuensi ini tetap tidak nyaman dalam jangka pendek. Ya itu tadi. Nah ini, apa itu restitusi? Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan sekarang kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid terpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini lebih bagus kita terapkan di kelas masing-masing. Next, ini. Nah, inilah identitas gagal dan identitas sukses. Kita bisa lihat. Iya. Apa lagi? Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak yang untuk jangka waktu panjang sudah tadi kita jelaskan ini. Konsekuensinya juga jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Meyakini apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau hukuman, murid anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, menghormati peraturan. Terus restitusi, menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kentara di sini Bapak Ibu guru, yang mana kita bisa terapkan di kelas? Negatif, netral, dan positif. Iya. Jadi restitusi ini sangat bagus kita terapkan di sekolah.
Di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, lihat Ki. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi. Jadi kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, kita panggil itu siswa, kita duduk berdua, tanyakan apa permasalahannya. Terus kita tanya lagi, kenapa dan mengapa dia berbuat demikian. Terus kita tanya lagi, jadi sebelumnya ini Bapak Ibu Guru, kita buat dulu keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas seperti pertemuan kita sebelumnya, membuat keyakinan kelas, karena ada hubungannya dengan restitusi. Jadi nanti kita tanya yang berbuat salah itu siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang dia tidak terapkan di sini. Jadi buat keyakinan kelas. Ya. Terus kita membuat solusi bersama. Tindakan apa yang akan dia lakukan setelah dia berbuat kesalahan dan dia memperbaiki kesalahannya. Jadi ingat Bapak Guru, buat keyakinan kelas di kelas baru tempel di tembok. Buat jadi keyakinan kelas ini kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tanya siswa apa yang dia yakini, apa dia yang mau sepakati. Baru kita bilang yang mana bagus, yang kira-kira bisa diterapkan di kelas 6 saja, di minimal 6, jangan banyak. Percuma juga tanya baru tidak bisa terpenuhi. Kalau ini sudah ya, sudah ini di keyakinan kelas. Iya, lanjut lagi keyakinan. Sudah ini. Ya, peraturan kelas itu, ya ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu ini memakai kata-kata dilarang. Nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan, bukan keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Masih ada kata-kata apanya? Negatifnya. Jadi kembali lagi, kira-kira bagaimana kata-katanya menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kata-kata yang tepat untuk keyakinan kelasnya itu apa? Kembalikan buku ke tempatnya. Iya. Nah, ini kebajikannya. Nilai yang di bawahnya. Nih. Jadi nanti kita ganti. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti kalau keyakinan kelas, kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Itu menghormati orang lain, bisa diganti. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Dilarang melakukan kekerasan. Dia masuk keyakinan kelas keselamatan, jadi ganti itu dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran. Gunakan masker, masuk kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi jangan pakai kata dilarang nanti. Iya, kita ganti kalimatnya. Maksudnya ini kalau itu ada kata menghormati keselamatan, jadi cari kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif. Next, ya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ini kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Yang pertama bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, kira-kira apa itu Bapak Guru? Ada yang bisa jawab? Ya, itu kebutuhan dasar hidup kita, makan, minum. Oke. Terus kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira seperti apa? Nah, kita juga butuh kasih sayang. Jadi murid kita itu butuh kasih sayang dari gurunya. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Oke. Penguasaan, misalnya apa? Kita mahir di bidang apakah, yang itu namanya penguasaan. Kita bisa menggunakan laptop, kita bisa memakai internet, ya itu seperti itu. Terus kesenangan, apa itu kesenangan? Ya, sesuatu yang membuat kita senang. Umpamanya seperti perempuan itu kesenangannya pergi shopping. Nah itu, jadi ingat itu Bapak, itu salah satu kebutuhan dasarnya istri. Iya, itu yang bapak-bapak itu ingat. Itu salah satu kesenangan ibu-ibu. Kebebasan. Nah, ini juga kebebasan. Oke. 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Lihat Bapak Ibu Guru, yang mana itu 5 posisi kontrolnya? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lihat mungkin perbedaannya di sini. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini kita ada di urutan yang mana? Biasanya kita terapkan di kelas. Sebagai apa Ki? Kalau saya pribadi, saya penghukum dan berbuat rasa bersalah. Ya, sebelum saya tahu bagaimana sih apa itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, saya pribadi penghukum. Jadi sebentar-sebentar saya mau hukum lagi siswaku kalau berbuat salah. Itu dulu ya. Pembuat rasa bersalah juga. Pernah juga bilang kalau di sini pembuat rasa bersalah seperti kenapa kita itu ribet semua, capeknya Bu Guru. Nah, itu membuat rasa bersalah. Capeknya Bu Guru, mulai baru datang Bu Guru, nakal mikir semua. Jadi itu membuat rasa bersalah. Iya. Ya, penghukum. Semua kayaknya biasa menjadi penghukum. Ini teman. Nah, itu teman. Pemantau. Kalau pemantau di sini dia sudah bisa mengukur. Itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, nah itu seterusnya. Manajer.
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa. Nah, ini kalau kita pakai yang tadi restitusi, artinya kita sudah masuk ke manajer. Iya, itu dia. Jadi yang paling bagus itu ini. Iya, paling di atas ini. Ini paling bagus kita terapkan. Nah, posisi kontrol kita di sini bilang bagus, manajer. Next. Pertanyaan. Ini contohnya. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada kata tidak pernah. Jadi dia masuk penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi dia pantau di sini bagaimana kemampuan siswa di kelas. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer berbujuk-bujuk ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Ya, ini ada next. Lanjut segitiga restitusi. Nah, ini yang ada kaitannya dengan yang tadi restitusi, ya. Yang salah itu hal yang Pertama itu segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi yang pertama kita lakukan ini. Nah, kita beritahukan kepada siswa yang bermasalah, bilang, nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukan hal demikian. Nah, begitu. Satu, menstabilkan identitas. Dua, next, validasi kebutuhannya. Jadi di sini kita memvalidasi dulu kebutuhan siswa. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti contoh, ada siswa yang berbuat salah. Dia cuma mengancam saja tanpa berbuat yang lebih jauh lagi. Tidak sempat memukul di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita dulu pertanyakan sama siswa, kira-kira mengapa dia bisa berbuat demikian? Dia butuh apa? Nah, di sini kebutuhan manusia ada di atas. Seperti tadi, ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, iya. Itu kebutuhannya. Mungkin dia melakukannya seperti merampas makanannya temannya, dia butuh makan. Iya. Terus ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu gunanya tadi Bapak Ibu guru buat keyakinan di dalam kelas tak. Nih, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai-nilai universal. Apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia.
Lalu tidak. Ada videonya sebenarnya Bu Guru yang pernah saya buat yang kegiatan restitusi. Tapi ganggu karena jaringanku. Lanjut dulu. 30 menit, 30 detik intervensi. Nah ini waktu restitusi, kegiatan restitusinya. Cari dulu. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah atau kegiatan berlaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan oleh pemantau dan manajer, bukan lagi penghukum dan yang membuat kesalahan. Apakah kamu ingin membuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai dalam kegiatan restitusi. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Oke, selesai. Ingin saya tampilkan satu permasalahan siswa yang berturut-turut 3 hari tidak melaksanakan piket kelas atau membersihkan di kelas. Memanggil Anissa ke sini. Ibu memanggil Anissa ke sini karena telah mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa Anissa tidak melaksanakan piket selama 3 hari, piket kebersihan kelas. Apa itu betul? Apa yang terjadi? Apakah guru bisa bantu? Saya terlambat bangun, Bu. Jadi saya tidak sempat sarapan. Jadi saya singgah untuk membeli nasi kuning. Setelah sampai ke sekolah, beli berbunyi. Jadi saya tidak sempat melakukan piket kelas bersama teman-teman saya. Apakah kamu tahu itu sebuah pelanggaran? Iya, Bu. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kamu lapar dan kamu ingin sarapan kan? Iya, Bu. Ibu tahu kamu melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, tetapi apa yang kamu lakukan ini melanggar atau
Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Apakah dengan tidak melaksanakan piket kamu menjaga kebersihan dan bertanggung jawab? Tidak. Nah, Ibu rasa ada cara agar kamu bisa sarapan dan bisa melaksanakan piket kebersihan. Sekarang kamu ingat apa yang menyebabkan sehingga kamu tidak sempat sarapan di rumah? Karena saya terlambat bangun, Bu. Kira-kira kamu tidak atau terlambat bangun, apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal, Bu. Nah, selain bagus, selain itu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Memasang alarm, Bu. Nah, bagus sekali. Sekarang kita sudah dapat dua solusi dari permasalahannya Nisa. Pertama, tidak tidur terlalu lama atau cepat tidur. Kedua, memasang alarm. Nah, kapan kamu akan melaksanakannya? Mudah-mudahan ini, Bu. Oke. Jadi mulai besok Anissa bisa laksanakan tiket di kelas bersama teman-teman. Iya, Bu. Mulai besok saya akan melaksanakan tiket kelas ini. Oke, sekarang kamu boleh istirahat dulu. Terima kasih banyak Anissa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, itulah tadi contoh video Apakah restitusi di kelas. memanggil? Sebenarnya masih ada lagi Bapak Ibu guru, tapi itu dulu karena waktu. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Iya, saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya baik Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah kita telah sama-sama menyaksikan ya penjelasan dari Ibu Andiarti yang dimana tadi telah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi dan juga restitusi. Nah, inilah yang mesti kita sama-sama pelajari, pahami, kemudian terapkan hal yang baik di kelas kita masing-masing nantinya insyaallah. Baik, tentunya mungkin di benak kita semua banyak hal yang mungkin perlu kita mau pertanyakan atau diskusikan. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi kita tadi. Iya. Nih. Itu yang dibawa. Ya, yang perbandingan antara hukuman Ini ada 3 kotak. Yang banyak dan 3. Itu ya ini. sama restitusi tadi. Hukuman yang Bukan yang 3 yang ada restitusinya bagus. itu menurut tadi hukuman yang kecil. Minggu dulu. Ya. Satu. Baik, mungkin kepada Pak Amirullah silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirullah, calon CGT angkatan 11 insyaallah. Masya Allah. Amin. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin menanggapi dulu terkait dengan slide di atas antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Dari garis besar tadi materi bahwa menjelaskan bahwa hukuman tidak boleh lagi ada di sekolah, tetapi ada beberapa yang harus diluruskan seperti konsekuensi. Apa lagi satu tadi itu?
restitusi. Ya. Restitusi. Ya. Sebenarnya kalau ada tanggapan bahwa hukuman itu harus dihilangkan di sekolah, kalau saya pribadi tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena bisa saja yang membuat ini tadi pernyataan ini, saya lihat tadi hanya sebatas pernyataan, bukan penelitian. Kalau saya lihat baca-baca dari beberapa buku-buku yang tentang hukuman siswa dan sebagainya, itu adalah hasil dari penelitian beberapa ahli. Sedangkan seperti ini hanya sebatas pernyataan, tidak ada menurut para ahli. Ya, jadi hanya sebatas pernyataan. Sedangkan di di sini yang sudah baca di brosur itu rata-rata penelitian para ahli. Berarti para ahli itu sudah meneliti bahwa hukuman itu harus ada di sekolah, tetapi hukuman itu yang mendidik. Ya. Karena kenapa? Sekarang banyak yang beranggapan, banyak yang memandang bahwa hukuman itu dia pandang dari sisi negatifnya saja. Ya, tapi bukan dari hasil jangka panjang dari hukuman itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin dihukum tentang kedisiplinan, saya sudah sampaikan tadi bahwa saya pernah dihukum waktu SMP, itu berdiri di depan tiang bendera dari selesai upacara sampai siang. Ya. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya mungkin saja bilang, wah ini bisa sakit, kan? Ini bisa hitam dan sebagainya. Itu kita pandang dari sisi negatifnya. Tetapi dibalik dari kasat mata hukuman yang kita lihat, itu banyak dampak positifnya. Kenapa? Yang pertama, itu adalah mendisiplinkan siswa. Salah satu kesuksesan seorang anak di masa depan itu kuncinya adalah disiplin. Ketika anak dididik dari awal tentang kedisiplinan, saya yakin kedepannya anak itu bisa bersaing. Karena saya pernah berkata bahwa saya pernah mendengar sesuatu pernyataan bahwa siswa yang jarang dihukum waktu sekolah, ya, itu tidak akan menjamin masa depannya. Sedangkan siswa yang sering dihukum waktu sekolah itu bisa terjamin di masa depan. Itu salah satu penelitian dan buktinya banyak sekarang saya lihat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya ini bukti nyata. Ya. Yang berdiri waktu itu, saya masih ingat beberapa orang yang dihukum waktu saya terlambat upacara pada saat itu, sekarang dampaknya itu rata-rata sukses. Contohnya saya pegawai. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ada teman saya namanya Haji Asri sekarang. Dia raja yang sekarang kita juluki di Maros, itu Raja Walet. Itu juga kena hukuman dulu. Ya. Sekarang sukses. Saya bandingkan dengan yang tidak pernah dihukum. Ada sekarang teman saya itu selalu ranking dari kelas 1 sampai kelas 3, lanjut SMA. Ranking 1 lagi sampai kelas 3. Tidak pernah, dan mungkin kita tidak pernah dia dihukum. Tapi apa hasilnya sekarang? Ibu rumah tangga. Ya. Teman-teman saya itu gimana? Jadi polisi, Ansar, yang sekarang di Polda. Ya. Itu dihukum bersamaan situ. Ada juga tentara. Ya. Yang dihukum ini, rata-rata yang dihukum berhasil ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita dalam memberikan hukuman itu jangan lihat sesaatnya, tetapi lihat ke depannya. Ya, lihat perkembangan ke depannya. Jadi kalau saya pribadi tidak sepakat kalau hukuman itu ditegakkan di sekolah, tetapi ini tadi yang guru yang harus lakukan adalah bagaimana cara hukuman itu tidak berdampak negatif yang banyak kepada siswa. Ya.
Kalau kita bandingkan seperti di atas ini Bapak Ibu, ini masih butuh penjelasan. Ada tadi itu yang hukuman di bagian-bagian bawah, coba lihat perbandingannya. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan tidak semua hukuman itu menyakitkan. Sesuatu harus terjadi. Nah, kira-kira kalau kita membedakan ini, sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kan sama, cuma bahasan saja berbeda, tapi dampaknya sama. Sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi itu pilihan, berarti anak disuruh milih seperti itu kan, ya, beli hukumannya begitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, ini salah, pernyataan ini salah. Tidak nyaman, nah, karena saya rasakan, ya, pada saat itu memang tidak nyaman, tapi hanya jangka pendek. Tetapi dampaknya ke depan, saya melatih disiplin, saya jadi terlambat lagi pacaran dalam bagi sekolah. Itu melatih saya untuk disiplin. Ya, sesaat memang nyaman. Makanya saya tidak sepakat, karena itu tadi banyak guru, banyak pendidik yang hanya memandang sesaat, tetapi tidak memandang masa depan. Jadi rata-rata dibiasakan kita hukum itu anak nakal, Bapak Ibu sekalian ya. Yang hukum itu biasa anak nakal. Nah, dari hasil penelitian ini Bapak Ibu sekalian, lebih dari 80% anak nakal itu yang sukses dibanding dengan anak pintar waktu sekolah. Itu hasil penelitian. Ya. Kenapa? Karena anak nakal ini selalu dapat hukuman, pasti. Ya, pasti. Buktinya kita saja anak Ibu sekarang. Saya sudah direkam ya. Oh iya. Saya kasih bukti. Sekarang ini bukti nyata. Ya. Perbandingan nakal. Kita di sini ada yang sudah 16 tahun mengajar. Ada yang lebih 20 tahun mengajar, ya. Banyak anak kita yang dulu nakal-nakal, banyak yang pintar-pintar yang kita sudah lalui sama-sama. Coba kita bandingkan sekarang yang siswa 10 tahun yang lalu. Coba, saya pernah ketemu anak Bapak Ibu sekalian, anak yang nakal waktu sekolah, kita sebutlah Yaras. Nah, nakalnya dulu. Sekarang kalau ketemu salaman cium tangan. Dulu tidak lu. Di atas motor pasti salam, Pak, Bu, Assalamualaikum. Anak nakal ini waktu 10 tahun yang lalu. Nah, kita bandingkan anak yang pintar waktu itu, berpapasan di motor tidak kenal. Tidak ada hati Bapak Ibu. Ini anak yang tidak pernah dihukum ini waktu sekolah pintar, rajin ke sekolah, tidak pernah terlambat. Tetapi ketika kita berpapasan setelah 10 tahun yang akan datang berpapasan, saya mikir tidak pernah dikenal. Nah, inilah hasil dari hukuman itu tadi. Ya. Kenapa anak yang nakal yang sering dihukum dulu lebih hormat gurunya 10 tahun yang akan datang dibanding dengan siswa, ya, yang pintar 10 tahun yang lalu, yang tidak pernah dihukum 10 tahun yang lalu. Kita ketemu 10 tahun berikutnya tidak dikenal gurunya, tidak pernah disapa. Inilah salah satu dampak jangka panjangnya itu satu hukuman. Jadi tergantung dari gurunya bagaimana itu memberikan hukuman. Ya, begitu. Jadi saya tidak sepakat. Ya. Karena ini fakta nyata. Ini bukan pernyataan tapi fakta nyata. Fakta dan nyata. Dan kita rasakan, ya. Berapa kali kita berpapasan sama ibu anak nakal, selalu disapa, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah, kita juga berpapasan anak pintar waktu itu, ya tidak dikenal. Ya, saya kan tidak kenal, cuek. Perempuan kenal. Jadi itulah dampaknya. Padahal ini anak yang selalu menyapa kita ini, itu yang selalu dihukum waktu itu. Terlambat, dihukum, usap, lari. Ya, tapi dia disiplin pada saat sekarang. Gitu. Jadi saya salah satu itu tidak sepakat kalau hukuman dihilangkan di sekolah. Tetapi itu tadi hukumannya yang positif, bukan hukuman yang dominannya negatif seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Pernyataan dan bukti pernyataan ini adalah saya sudah rasakan dan saya sudah lihat secara langsung dan saya sudah alami secara langsung ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini baru pernyataan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pertanyaan saya. Pernyataannya adalah kalau memang Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu ini pemateri ya apa namanya beranggapan bahwa hukuman dan penghargaan itu harus dihilangkan di sekolah. Apakah ada metode yang lain yang Ibu bisa berikan kepada siswa selain itu metodenya tadi? Itu tadi metodenya dan bagaimana penjelasannya tentang metode itu dan dampaknya sekarang dan dampaknya masa akan datang. Karena ini metode yang kita pelajari sekarang ini belum ada hasilnya, baru mau diterapkan. Seperti siswa sekarang ini. Metode yang kita gunakan hari ini itu akan kelihatan 10 tahun ke depan. Jadi metode sekarang yang hasilnya ini yang guru-guru Bapak Ibu sekalian ini adalah metode yang telah diterapkan 10 tahun yang lalu. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ada metode baru selain hukuman dan penghargaan, apa terawang Bapak Ibu dampak positifnya 10 tahun yang akan datang? Karena kita ini masih dalam hal menghayal, belum ada buktinya, ya, baru mau menerapkan dan belum ada hasilnya. Nah, kita akan tahu 10 tahun ke depan hasilnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, masih ada lain? Atau mungkin ini ya ingin menanggapi tadi pernyataan dari Paula. Mungkin tanggapannya setuju dengan pernyataan Paula atau mungkin berbanding terbalik. Ya. Ada dari kita? Oh iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini cukup panjang ini, mulai dari pemateri kemudian si penanggap. Ya, jadi sebenarnya apa yang dijelaskan oleh pemateri untuk era sekarang saya rasa cocok. Jadi kita ini berbicara kalau 10 tahun yang lalu kita bicarakan bagaimana warna kita pada waktu itu. Nah, kita bandingkan dengan sekarang. Saya rasa ini penjelasan dari pemateri saya sendiri salut sekali. Karena istilah-istilah yang begitu jelas dapat saya mengerti. Jadi semacam apa namanya penjelasan yang akurat. Ini restitusi tadi. Ya kita kan cuma berkata apa sebenarnya. Tadi jelas ke gitu Pak. Kemudian ada konsekuensi dan hukuman. Ya, kalau dari Paula ya contoh sekali apa yang dijelaskan tadi bahwa hukuman itu adalah membuat seseorang jadi jerah. Sebenarnya menjadi hukuman penjerahan supaya kita tidak berbuat lagi semacam itu. Tapi semua namanya hukuman setelah dirasakan pasti ada kejengkelan dan sakit hati, penyesalan yang luar biasa. Nah, bagaimana pribadi-pribadi bisa berubah? Itu tadi, sifatnya dijerah memang. Nah, makanya tahan banting orang-orang sering kena pukulan, hukuman itu sudah makanan pagi bagi dia. Jadi keberhasilan mengenai pekerjaan itu adalah nasib, tergantung dari bagaimana usaha pribadi orang itu sehingga nasibnya bisa tercapai. Rata-rata orang yang cuma miskin sekali berhasil, tapi orang yang begitu adem dan mengatakan bahwa saya terhebat, ya sekarang kita lihat bagaimana nasibnya. Itu
Jadi hukuman itu adalah tahan banting kepada pribadi-pribadi seseorang, bagaimana tidak membuat lagi permasalahan dan ada kejerahan di situ. Saya rasa untuk era sekarang, yang ketiga istilah ini cocok sekali. Cocok sekali. Pertama, kita merdeka belajar, tapi kemerdekaan itu jangan berpihak. Kita ajukan saja kepada peserta didik. Ini tadi apa namanya istilahnya kalau ada kesepakatan? Itu bagus sekali. Kita dulu tidak langsung saja, kerjakan ini, selesaikan ini. Nah, itu namanya hubungan dan paksaan yang harus kita tanamkan sesuai dengan kata hati kita. Sekarang ada kesepakatan. Memang penyiksaan kalau tidak ada kesepakatan antara siswa dengan kita. Nah, itu. Cara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah termasuk mungkin memberikan sedikit pencerahan dari pertanyaan tadi Pak Amirullah. Ya mungkin lanjut mungkin dijawab oleh Tuan. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi ke hukuman. Iya, cocok. Ada benarnya juga. Dulu hukuman itu bisa dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan kita. Tapi kembali lagi di zaman sekarang, beda dengan zaman yang dulu. Zaman sekarang, anak-anak kalau kita berikan hukuman hari ini, kayaknya besok bisa berbuat lagi. Jadi kita di sini sebagai pendidik serba salah. Mau dihukum, ada sisi negatifnya. Dihukum nanti siswanya melapor ke orang tuanya bisa melapor ke pihak berwajib. Nah, itu salah satu alasan kita mengapa hukuman tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Terus sekarang itu ada yang namanya bully, kan? Jadi kira-kira seumpamanya kita hukum siswa kita, satu orang dihukum, tidak menutup kemungkinan siswa yang lain itu memberikan bully kepada siswa yang kita hukum. Dia bilang-bilangi, kira-kira bagaimana perasaannya yang dihukum ini, siswa yang dihukum? Pasti di situ dia sakit hati, bahkan bisa dendam sama gurunya. Gara-gara kita itu bu guru dibilang-bilangi maki. Jadi paling malu Miki. Itu bisa berdampak lagi sama yang dihukum. Mungkin besok tidak mau ke sekolah. Takut karena sering dihukum. Nah, makanya hukuman itu bisa dalam jangka waktu panjang. Seperti ini tadi, masih diingat Ki waktu dihukum Ki, waktu SD, SMP, SMA. Nah, itu makanya hukuman itu kita hilangkan. Jadi kita cari bagaimana bisa suatu permasalahan siswa kita bisa teratasi tanpa adanya hukuman. Ya, seperti itu. Terus metode yang bisa kita berikan kepada siswa kita selain memberi hukuman, kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Maksudnya di sini sebelum terjadi sesuatu yang terjadi, kita bisa pencegahan dulu. Mencegah. Bagaimana caranya? Kita sebagai seorang pendidik harus memberi contoh langsung kepada siswa kita. Contoh kecil saja. Kita suruh membersihkan siswata, sedangkan kita tidak memberi contoh kepada siswata. Kita suruh di siswata membersihkan, baru kita tinggal duduk diam. Nah, itu. Mungkin berpikir kita siswata, guru kelahi duduk-duduk, baru kita suruh membersihkan. Bisa jadi. Nah, jadi
kita bisa memberi contoh kepada siswa terlebih dahulu, terus sesudah itu kita memberi contoh, siswa bisa kembali ada motivasi dalam dirinya. Dia pasti berpikir, guruku saja membersihkan kini apa itu sampah. Nah, guru itu apalagi saya ini siswa, Kak. Nah, itu ada motivasi dalam diri siswa. Jadi Bapak Bu Guru berikan contoh kepada siswa sebelum kita memberi arahan dan perintah. Nah, itu kita memberikan motivasi dalam instruktif dulu, bukan instruktif. Jadi kita berikan motivasi dalam dirinya, bukan dari orang lain. Masih ada? Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada mungkin yang bertanya ya karena berhubung juga waktu, ya sudah menunjukkan pukul 11 hari Jumat. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melihat ya bagaimana penjelasan dari Ibu Alfi terkait dengan budaya positif, ya bagaimana kita bisa menerapkan restitusi, ya jadi ini yang lebih sesuai kita terapkan di lingkungan sekolah kita, ya agar supaya karakter-karakter yang kita harapkan tertanam kepada siswa-siswa kita lebih senantiasa ya baik ke depannya. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang akan muliakan, alhamdulillah ya materinya sudah selesai dan semoga ya kita semua mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana menghadapi siswa kita ke depannya. Ya mari kita sama-sama tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, minallah musta'an wa ridiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.